Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi penghitungan mati pajak 3 tahun 7 bulan dan sekaligus kendaraan kita ini kita mau balik nama atau BBNKB kedua. Apa saja yang perlu kita persiapkan, dan sebelum kita lanjut, mari kita perhatikan dulu informasi ini tentang definisi BBNKB. Registrasi perubahan identitas, baik identitas kendaraan maupun identitas pemilik. Sehingga di sini didefinisikan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Selanjutnya, keuntungan balik nama kendaraan bermotor. 1. Terjaminnya legalitas kepemilikan kendaraan bermotor. Kedua, mempermudah persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan. Ketiga, bisa memanfaatkan banyak kemudahan atau inovasi layanan Samsat. Keempat, mempermudah penemuan kembali apabila dokumen STNK atau PKB hilang. Mempermudah klaim asuransi kecelakaan. Keenam, menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain. Dan yang ketujuh, berkontribusi positif dalam program pembangunan. Balik nama kendaraan bermotor lazim dilakukan apabila kita membeli kendaraan bekas dari orang lain maupun ketika kita membeli kendaraan baru. Sehingga terkadang ada beberapa pertanyaan yang telah saya dapatkan di channel YouTube saya, yaitu bahwa kenapa harus balik nama kendaraan, apa itu proses balik nama sepeda motor atau kendaraan roda 4, apa perlu KTP pemilik nama, dan yang terakhir apakah balik nama motor harus ganti BPKB. Kesemua pertanyaan ini nantinya akan terjawab secara otomatis bila mana kita dalam perincian untuk penghitungan BPKB kita kerjakan sebentar di segmen selanjutnya. Persyaratan dari BBNKB ini, pertama itu kita harus mengisi formulir. Kedua, kita harus melampirkan identitas. Identitas di sini terdiri dari 3, yakni identitas untuk perorangan, identitas untuk badan hukum, dan identitas instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD. Apa saja untuk perorangan itu? Untuk perorangan kita harus memperlihatkan tanda jati diri yang sah seperti KTP. Sementara untuk badan hukum kita harus melampirkan salinan akte pendirian, surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. Identitas yang ketiga adalah instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD itu melampirkan surat tugas atau surat kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhkan cap instansi terkait. Selain itu kita juga membawa STNK asli dan BPKB asli. Selanjutnya bukti pelunasan PKB atau BBNKB dan SWD KLLJ tahun terakhir. Dan setelah itu juga kita selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang biasa dikenal cek fisik kendaraan. Selanjutnya kita lihat bahwa sistem, mekanisme, dan prosedur. Sistem, mekanisme, dan prosedur yang dilaksanakan di kantor Samsat. Pertama, bila mana wajib pajak telah datang itu langsung mengambil nomor antrian. Setelah ada panggilan nomor antrian, wajib pajak menuju loket pendaftaran beserta persyaratannya.
Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika sudah lengkap, wajib pajak diarahkan ke loket kasir sambil menunggu panggilan setelah ada jumlah penetapan pajaknya. Selanjutnya, berkas wajib pajak yang telah lengkap dan telah didaftar pada loket pendaftaran diteruskan ke loket penetapan pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang akan dibayarkan. Setelah ada penetapan pajak, selanjutnya berkas dibawa ke loket kasir untuk melakukan pembayaran dan kasir memanggil wajib pajak yang bersangkutan. Kasir memberikan penetapan pajak kepada wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak membayar pajak sesuai yang tertera pada penetapan pajak di loket bank yang letaknya bersebelahan dengan kasir. Wajib pajak dipersilahkan menunggu selesainya proses pembayaran pajak di ruang tunggu yang telah disediakan. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, selanjutnya akan diterbitkan STNK dan SKPD, PKB atau BBNKB, dan SWD KLJ yang sebelumnya telah diverifikasi oleh pejabat terkait dan selanjutnya diserahkan pada loket penyerahan. Petugas penyerahan memanggil wajib pajak dan menyerahkan BPKB, STNK dan SKPD, PKB atau BBNKB dan SWD KLLJ dan stiker kartu dana SWD KLLJ. Selanjutnya, dokumen kendaraan wajib pajak juga diarsipkan oleh petugas yang berada di kantor Samsat. Baik, setelah uraian tersebut sebelumnya, maka saya menyimpulkan dan menyingkat informasi tersebut di awal, bahwasanya cara untuk bea balik nama kendaraan bermotor untuk roda 2 dan roda 4 yang perlu disiapkan itu adalah berupa 1. BPKB asli dan fotokopi, kedua adalah STNK asli dan fotokopi, ketiga adalah KTP asli dan fotokopi, selanjutnya kwitansi pembelian bermaterai. Ini yang keempat, persyaratan ini kita harus bawa ke kantor Samsat. Setelah itu dilakukan cek fisik kendaraan di kantor Samsat. Karena informasi ini adalah kita mencari berapa besarnya biaya yang harus kita gunakan, maka saya informasikan pertama itu adalah karena ingin BBNKB kedua atau balik nama kendaraan bermotor, maka biaya BBNKB itu adalah 2/3 kali nominal PKB tahunan. Nah, bagaimana pengaplikasian dari informasi ini? Sebentar nantinya saya uraikan satu persatu. Selanjutnya, penerbitan BPKB. Untuk penerbitan BPKB kendaraan roda 2 itu senilai Rp225.000. Selanjutnya kendaraan roda 4 itu adalah sebesar Rp375.000. Selanjutnya PNBP STNK, di mana kendaraan roda 2 itu STNK-nya adalah Rp100.000 dan TNKB-nya adalah Rp60.000, dan kendaraan roda 4 itu adalah STNK Rp200.000 dan TNKB-nya Rp100.000. Selanjutnya SWD KLLJ sesuai golongan kendaraan. Saya sengaja tidak menyebutkan berapa nilai di sini karena ada beberapa golongan kendaraan yang berlaku di Indonesia, yakni ada 8 golongan. Nanti sebentar kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah tabel untuk penghitungan mati pajak 3 tahun 7 bulan. Supaya dasar penghitungan kita sebentar kita berpedoman bahwa BBNKB kedua adalah 2/3 kali pokok pajak. PNBP PKB itu adalah 225 untuk kendaraan roda 2 dan 375.000 untuk kendaraan roda 4. PNBP STNK dan PNBP TNKB di mana roda 2 itu adalah Rp100.000 dan Rp60.000 untuk TNKB-nya, dan Rp200.000 untuk STNK roda 4 dan Rp100.000 untuk TNKB roda 4. SWD KLLJ-nya Rp35.000 dan Rp143.000 untuk kendaraan roda. Selanjutnya mari kita masuk pada penghitungan mati pajak 3 tahun 7 bulan. Ini adalah analisa penghitungan. Kita ketahui di awal bahwa 2/3 dari
PKB tahunan yang kita harus bayarkan, yakni sebagai contoh bahwa di kendaraan roda 2 itu sebesar Rp155.750 dan untuk kendaraan roda 4 itu adalah Rp1.617.000. Untuk BBNKB kendaraan roda 2 di sini adalah Rp103.833 adalah hasil perkalian dari 2/3 kali Rp155.750. Dan untuk BBNKB kendaraan roda 4 2/3 kali Rp1.617.000 adalah Rp1.078.000. Dan PKB kita tetap harus membayar untuk 1 tahun ke depan, di mana kendaraan roda 2 itu Rp155.750 dan untuk kendaraan roda 4 Rp1.617.000. Di sini sudah ada tunggakan. Tunggakan itu diperoleh dari kita melihat bahwa mati pajak 3 tahun. Tentunya kita harus membayar tunggakan selama 3 tahun. Jadi 3 kali Rp155.750 adalah Rp467.250 untuk tunggakan kendaraan roda 2, dan untuk kendaraan roda 4 di sini adalah Rp1.617.000 dikali 3 sama dengan Rp4.851.000. Nah, selanjutnya kita melihat denda dari kedua kendaraan tersebut. Karena sudah melewati 2 tahun, maka dikenakan denda maksimal 48%. Jadi total denda adalah Rp74.760 dan untuk kendaraan roda 4 Rp776.160. Ini kita dapatkan dari Rp155.750 kali 48%, hasilnya adalah Rp74.760, dan Rp776.160 ini didapatkan dari Rp1.617.000 dikali 48%. Itulah sanksi yang kita dapatkan setelah kita mati pajak selama 3 tahun 7 bulan. Dan untuk PNBP STNK itu berlaku normal, untuk roda 2 100.000 STNK dan roda 4 Rp200.000, dan TNKB-nya Rp60.000 untuk roda 2 dan Rp100.000 untuk roda 4. Selanjutnya SWDK LLJ. Untuk SWDK LLJ perhitungan bahwa kita telat 3 tahun, maka SWDK LLJ itu harus kita kali 4, yakni SWDK LLJ untuk kendaraan roda 2 itu Rp35.000 dikali 4, hasilnya adalah Rp140.000. Sementara untuk kendaraan roda 4 SWDK LLJ-nya ini adalah Rp143.000 dikali 4, hasilnya adalah Rp572.000. Untuk denda SWDK LJ, kendaraan roda 2 dan roda 4 itu berbeda. Untuk roda 2, masuk 7 bulan itu masih dikenakan 75%. Nanti setelah masuk di triwulan 4 baru dikenakan denda 100% dari dasar pengenaan denda SWDK LJ. Untuk kendaraan roda 2 dasar pengenaan dendanya itu adalah Rp32.000, dan untuk kendaraan roda 4 dasar dendanya adalah Rp140.000. Jadi denda untuk SWDK LLJ ini adalah kendaraan roda 2 Rp24.000. Jadi Rp32.000 dikali 75%, hasilnya adalah Rp24.000. Nah, kendaraan roda 4, mengapa di sini Rp100.000? Karena di aturan bahwa setelah 7 bulan masuk di semester kedua, maka sudah dikenakan denda maksimal Rp100.000 per tahunnya. Setelah itu kita isi bahwa semua uraian tersebut itu sudah dapat kita jumlahkan
Untuk kendaraan roda 2 di sini adalah Rp1.125.593 dan untuk kendaraan roda 4 itu adalah Rp9.294.160. Inilah uraian dari pengenaan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah. Untuk pengurusan penerbitan BPKB ini masing-masing diurus di Polda setempat, di mana kendaraan roda 2 itu Rp225.000 dan untuk kendaraan roda 4 itu Rp375.000. Sehingga total dana yang kita harus persiapkan kurang lebih untuk kendaraan roda 2 itu adalah Rp1.350.593 dan untuk roda 4 adalah Rp9.669.160. Inilah informasi-informasi yang harus kita bayarkan saat kita melakukan balik nama kendaraan bermotor dan bertepatan juga sekaligus perpanjangan STNK dan pergantian plat. Demikian informasi ini saya sampaikan, dan selanjutnya di konten berikutnya saya akan menyajikan BPNKB kedua dan seterusnya dengan telat bayar pajaknya 4 tahun 10 bulan dan sekaligus tiba waktunya masa pajak 5 tahunan. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan dapat diaplikasikan oleh semua wajib pajak yang melihat konten ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.